Masih ingat dengan catatan si Roy? Sebagai dukungan kamu terhadap channel ini, silakan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Hai, kali ini aku akan membacakan sebuah komentar dari Poppy Sahputri. Ngomong-ngomong, makasih banyak ya Poppy, karena sudah mau ngetik sepanjang itu di kolom komentar untuk cerita pengalamannya. Ya, langsung aja ya, aku bacain ceritanya. Tahun 2019, Sabtu siang, selesai pulang kerja. Gue dan temen gue iseng-iseng mau nginep di hotel online di tengah-tengah kota Jakarta, dekat Harmoni Central Busway. Depan gerbang ada pagar yang lumayan tinggi di depan jalan raya. Hotel ini seperti bangunan ruko yang habis terbakar. Hotelnya di ujung banget dari depan gerbang. Sampai di sana, kita registrasi. Hotelnya pun rapi, bersih, gak bau juga. Kita dikasih kamar di lantai 4. Lantai paling atas. Sepanjang jalan mau ke atas, aku lihat cuma keisi 1-2 kamar. Karena di beberapa kamar gang pintunya ada kayak gantungan yang bertanda kamar itu kosong. Sampai di kamar, gue langsung buka tirai jendela yang tinggi dari dada sampai ke atas. Pemandangannya langsung ke pemukiman warga. Gue langsung mau mandi, sedangkan temen gue masih beres-beres barang-barangnya. Singkat waktu, kita memesan makanan lewat ojol, dan temen gue yang ambil makanan di bawah. Gak lama dia keluar, azan maghrib pun berkumandang. Gue yang lagi main handphone, duduk di atas kasur. Gak tahu kenapa, tiba-tiba gue mau banget lihat ke arah jendela yang tadi gue buka. Gak lama gue lihat. Di jendela itu gue lihat ada bayangan seseorang yang lagi kayak ngintip ke dalam kamar gue. Kayak orang ngintip yang sisi tangan kanan kirinya ditempelkan ke sisi mata kanan kiri. Gue ngelihat dia dengan jelas. Gak lama dia ngeliat ke arah gue. Sontak gue tutupin muka gue pakai bantal. Gak lama gue lihat lagi. Dia udah gak ada. Padahal tadi gue lihat gak ada pijakan di dinding itu. Dan gak mungkin ada orang manjat sampai ke lantai 4. Ya, singkat cerita lagi. Malamnya, temen gue udah tidur duluan. Di kamar sebelah rame banget. Kayak ada orang yang lagi asik ngobrol sambil nonton TV. Sumpah itu berisik banget. Lagi asik main IG, gue denger kayak ada suara orang loncat dari atas ke depan pintu kamar gue. Awalnya gak gue hiraukan. Gue pikir, itu kamar sebelah kali. Gak lama kedengeran lagi. Namun sekarang lebih kenceng. Entah bego atau gimana. Gue berpikir, kalau ada suara itu lagi, gue mau langsung buka pintu kamar. Ternyata suara loncatan itu ada lagi dong. Gak sampai 2 detik pintu gue buka. Ternyata zonk. Gak ada siapa-siapa. Gue lihat di lantai itu semuanya kosong. Gak ada yang isi. Gue lihat ke arah tangga pun gak ada orang. Pada saat itu udah mulai panik. Di situ gue paksain buat tidur. Gak lama akhirnya gue ketiduran. Dan pada saat gue tidur, gue ngerasa gue ngelihat ada anak kecil sekitar 7-10 tahun
berbaju hitam kusam, motifnya polkadot, kecil-kecil. Dia berdiri di belakang temen gue yang lagi tidur. Cuma terlihat dari pinggul sampai atas, karena di bagian bawahnya ketutup badan temen gue. Anak kecil itu lagi ngeliatin lampu tidur yang menggantung di atas kasur kita. Oh ya, kebetulan lampunya lagi gue matiin. Gelap total. Cuma ada cahaya dari lampu kamar mandi. Badan gue pun seketika gak bisa gerak, dan pandangan gue gak bisa lepas dari anak itu. Dan dia berkata, "Pulang, pulang, pergi." Nada perginya tuh teriak. Gue pun kebangun. Ternyata itu cuma mimpi. Syukurlah. Tunggu. Tapi kok aneh ya? Posisi temen gue tidurnya sama kayak di mimpi. Aduh, enggak deh. Gue harus tidur lagi. Gak lama gue tidur lagi. Badan gue pun gak bisa gerak lagi. Dengan posisi yang anak itu muncul lagi. Dengan baju yang sama, posisi pun sama. Tapi kali ini dia ngeliat ke arah gue. Tapi tatapannya itu kosong. Dia berkata, pulang, pergi." Dan nada perginya tuh makin kencang. Gue pun kebangun lagi. Tapi kali ini gue gak tidur. Ketika gue bangun, anak ini masih ada. Dan gak lama dia lari, loncat nembus tembok ke jendela yang tadi maghrib gue lihat ada orang ngintip di kamar. Siangnya pun gue langsung check out. Padahal ada rencana mau nginep 2 hari. Dan gue iseng-iseng nanya mbak-mbak resepsionis. Dan dia berkata, di malam itu cuma ada 3 orang yang nginep. Dan yang nginep cuma ada di lantai 1 dan lantai 2. Sedangkan lantai 4 hanya gue dan temen gue. Lalu, siapa yang semalam gue denger lagi ngobrol, nonton TV, dan loncat-loncat di depan kamar gue? Dan siapa anak kecil yang nembus ke tembok itu?